Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Umi Salma SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Industri pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan video hasil karya dan kreativitas mahasiswa peminatan K3 Angkatan 2022 dengan judul Penggunaan Bahan Kimia dan Kaitannya dengan Keselamatan Pekerja di PT SIPEP Bukit Maraja Palm Oil Mill. Melalui video ini, kami sangat berharap dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran para pekerja serta masyarakat umum mengenai pentingnya pengelolaan bahan kimia secara aman di lingkungan kerja, khususnya di pabrik Bukit Maraja Palm Oil Mill. Selamat menyaksikan. She was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah. Except for me. 'Cause it's always a good time. Sebagaimana kita ketahui, paparan bahan kimia seperti asam klorida atau HCl dan kaustik soda atau NaOH yang digunakan dalam proses produksi dapat masuk ke dalam tubuh melalui kulit, saluran pernapasan, bahkan secara tidak sengaja dapat bertelan. Dalam perspektif toksikologi industri, paparan kronis tanpa perlindungan memadai dapat menimbulkan efek jangka panjang seperti iritasi kulit, gangguan saluran pernapasan, kerusakan jaringan pada mata dan mukosa, serta gangguan fungsi organ lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik bahan kimia tersebut, identifikasi gejala awal keracunan, serta penerapan penggunaan alat pelindung diri secara benar menjadi hal yang sangat penting. Keselamatan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pekerja, tetapi juga bagian dari sistem manajemen yang harus dijalankan secara kolektif dan berkelanjutan.
Jadi ini bapak ini operator di WTP. Namanya Ori. Mana Pak prosesnya sebenarnya Pak? Prosesnya ini kan air awalnya dari water inlet yang ada di Batulan ya Pak. Ulur Nah, baru ditumpahkan ke water basin. Inilah water basin. Kalau dari water intake ke water basin belum ada cerita. Enggak, jadi buat indikator. Jadi kenapa kita berpikir indikator bahwa kita masukkan air yang kita gunakan aman gitu. Ya, ada kontaminasi, nah mau ini taruhlah ikan sebagai indikator kita. Apa yang diperbuat oleh kita lebih silakan apa yang dilakukan? Oh, kalau misalkan nggak buat APD, jadi kita langsung tegur. Tegur kan, Pak, kok nggak dipakai APD-nya? Kita teguran, nanti baru kita lakukan pembinaan. Kemudian kita tegur, nggak mau, kita stop pekerjaannya, nggak boleh bekerja. Prosesan sini itu kan, ada nggak yang terpapar pekerjaannya dari sini itu? Ada nggak pernah kejadian? Sejauh ini kami belum ada sampai yang kayak gitu. Nah sampai misal dia lagi kerja nggak ini terus kejadian kan pingsan, ya nggak belum ada. Kalau misalnya untuk kayak pelatihan gitu Pak, Oh ya, penggunaan lancinya berbahaya ada nggak sebelumnya? ada kami kerjasama apa Pak pelatihan di STC, kami ada Sipet Training Center. Jadi kami panggil yang ahlinya memang di bahan kimia. Di situ kita lakukan pelatihan. Apakah langsung dibuang gitu aja atau ada proses? Oh ada prosesnya, jadi nanti kita di gudang kita taruh bahan ikannya. Nanti kalau masih bisa dihilangkan, nanti kan masak ya, kalau masak kan ini udah dibakar ya, kita langsung melakukan pemusnahan. Dan kayak film sama satu kita taruh di gudang, nanti kita dibakar. Kalau memang nggak ada, kita langsung melakukan ya. Itu berarti dari jam 7 sebelumnya. Nanti tukaran lagi sama shift sebelah. Nah, ada 2 shift di sini. Dalam shift B. Dalam 7 jam itu ada nggak waktu operasi atau beberapa? Tapi kita harus aja. Kata manajernya itu kasih apel, udah apel pagi, udah habis itu biasanya orang proses ada apel lagi untuk mereka. Orang mekanikal elektrikal ada lagi mereka. Jadi kalau udah general, nanti spesifik lagi biar kita sebenarnya ada. Dilakukan Setiap hari kita ini habis itu udah. terus kalau evaluasinya kalau kita kerja begitu. Dari setiap departemen. Biasanya sih yang evaluasi itu kan ini ya kebijakan dari manajer. Jadi setiap manajer yang mengisi di tadi, dialah yang akan menuju evaluasi kayak misal kurangnya di mana nih dari yang minggu lalu, apa aja perbaikan mana targetnya. Jadi ini hanya proses akhir ya? Proses akhirnya atau gimana Pak? Kan dari tadi bagian ada. Masuk ke Demincar. Ini ada proses pembangunan ini tadi untuk regenerasi resmi. Kan udah dipakai apa ya? Terus ini apa coba? Namanya KCL. Oh, di Kabion. Kalau yang kan dia ngambil bahan kimianya soda. Ambil, taruh di water basin,
Dari water basi kita olah dia, pakai tadi ada HCl, ada itu. Kemudian nanti kalau udah diolah kita masukkan ke tangki tadi, water tangki. Habis itu nanti gunakan itu. Ya, itu kenapa kita gunakan bahan kimia? Itu ada CaCO3, itu buat kita mecahkan cangkang kernel, karena kan dia keras. Jadi kita butuh bahan untuk mecahkan cangkang kernel. Makanya kita pakai CaCO3 kan yang digunakan untuk buat kosmetik, bahan bakar. Nah, inilah dia cangkangnya. Nah, jadi kita butuh kalsium karbonat buat mecah ini. Karena ini keras, peganglah. Ini yang biji sama. Iya. Jadi minyak itu yang dipilih itu. Yang buahnya, ya itu yang kita press jadi minyak. Jadi kan kalau buah gini namanya janjangan, kalau gini itu brondolan. Nah, brondolan itu kita ambil daging buahnya yang kayak bentuk seret-seret itu diperas, itu yang keluar jadi minyak. Nah, kan pasti sawit itu ada bijinya, inilah di dalam ininya. Nah, ini cangkang sawit, ini kernelnya, ini yang kita jual. Jadi kita ada 2 produk, oil sama kernel. Cangkangnya kita pakai juga. Jadi apa? Bahan bakar boiler. Ini cangkangnya ini yang nanti dipecah-pecah. Nanti kalian bisa lihat itu jadi bahan bakar boiler. Iya, sustainability. Jadi nggak ada limbah. Terus janjangannya itu dipakai buat jadi kompos. Kompos itu yang kompos alam kita sebar di kebun. Ini produk apa tadi bang? Ini pemisah kernel sama cangkang. Buat sama cangkang, sebaliknya bisa kernel. Ini kernel. Ya, kernel. Oh. Nah, bisa jadi air kecil. Apa bang? Ini tuh kalsium. Oh, ini kalsium. Ah, ya. Ya, sudah bisa ada. Ini yang udah tercampur sama ini ya, atau bagaimana? Ini proses akhirnya, ini yang dijual. Ya, ini yang dijual. Karena itu jadi bahan bakar. Partnya terus kalau misalkan dia apa kena chemical. Ini kamu nggak paham